Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'amihi al-'azima allati la tu'ad wa la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat, dan juga keimanan yang lainnya yang kita bahas dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih dalam pembahasan keimanan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang penting. Yang ini merupakan salah satu pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya, yaitu terkait dengan permasalahan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adanya golongan-golongan yang menyimpang. Ada yang mentasybih, ahlu tasybih, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada yang ahlu ta'til, mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik mengingkari secara keseluruhan ataupun mengingkari sebagian dan menetapkan sebagian yang lain. Adapun ahlu sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka imani tanpa tasybih, menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, tanpa kemudian ta'til, mengingkari sifat tersebut, tanpa tahrif, menyelewengkan sifat tersebut, ya, tanpa juga takyif, menentukan atau membayangkan bentuk atau cara dari sifat tersebut. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kita beriman bahwasannya Allah Ta'ala itu ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Ini masih pembahasan tentang sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam pembahasan sebelumnya itu terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada amalan. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada amalan. Dan yang beliau sebutkan sekarang adalah tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang melakukan amal tersebut. Jadi Allah ridha kepada amalan, yaitu amalan saleh, dan Allah juga meridhoi orang yang melakukan amalan saleh tersebut. Makanya beliau sebutkan apa? Kita beriman bahwasanya Allah ridha kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Di mana Allah taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang memiliki rasa khasyah kepada Rabbnya, yang memiliki rasa takut kepada Rabbnya. Maka jelas dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ridha kepada orang yang beramal, ya, yang melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian pembahasan berikutnya masih terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yaghdabu 'ala man yastahiqqul ghadab minal kafirina wa ghairihim. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu murka. Yaghdabu. Di sini terdapat penetapan sifat ghadab. Apa itu sifat ghadab? Ghadab itu marah atau murka. Jadi kita beriman bahwasanya Allah itu murka kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir dan selain mereka. Jadi kita imani bahwasanya Allah itu murka, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang berhak, yang dia pantas mendapatkan kemurkaan tersebut dari kalangan orang-orang kafir maupun selain mereka. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6. Allah taala berfirman, az-zannina billah zannas saw. Orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim. Ya, mereka akan mendapatkan azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka. Baik, terkait dengan ayat ini merupakan potongan ayat yang mana potongan sebelumnya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billahi zannas saw. Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw. Ya. Yang mana mereka akan
ditimpa oleh azab yang buruk. Yang mana azab yang buruk itu akan apa? Meliputi mereka dari seluruh arah. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Nah, ini yang menjadi pembahasan dari ayat ini. Penetapan sifat ghadab, sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah menyatakan dalam ayat ini wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Dan juga ayat-ayat yang lain. Maka jalan Ahlus Sunnah terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala mudah. Apa yang Allah tetapkan, ditetapkan, selesai. Tidak seperti Ahlul Batil, yang mereka mengingkari sifat Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Tiada lain karena apa? Didahului oleh penyerupaan mereka terhadap sifat tersebut dengan sifat makhluk. Seperti ketika mereka mengingkari sifat murka, sifat marah bagi Allah, tidak mungkin Allah memiliki sifat murka, sifat marah. Kenapa? Sama dengan makhluk dong. Kita marah, kita murka, kata mereka. Akhirnya karena dalam anggapan mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk dalam sifatnya, maka mereka tolak. Oh, maksudnya ini bukan marah, bukan murka, tapi maksudnya Allah itu ingin membalas. Sebabnya apa? Karena dalam pikiran mereka serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Adapun ahli sunnah tetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Akan tetapi sifat murka Allah, sifat marah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat marah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Sama dengan sifat yang lain. Karena ada orang yang kemudian menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat yang lain. Mereka tidak mau menetapkan sifat ghadab, sifat murka, sifat marah bagi Allah. Tetapi mereka menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sama saja. Kenapa tidak Anda ingkari juga kalau begitu sifat mendengar? Karena kita juga mendengar makhluk. Mendengar. Sama. Tapi kan mendengar makhluk tidak sama. Nah, sama juga marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Marahnya Allah, murkanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penglihatan Allah, pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan pada hakikat. Nanti akan lebih jelas dengan sifat berikutnya terkait dengan sifat dzatiyah. Kalau sifat ghadab, mana ini yang belajar Qaidul Muslah? Sifat ghadab itu sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Dan sifat fi'liyah. Asal. Sifat fi'liyah. Ya, walaupun libur di Asyifa murajaah. Sifat subutiyah, sifat salbiyah, sifat subutiyah terbagi dua. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat salbiyah, apa itu sifat salbiyah? Ya. Yang demikian lebih lebih bermanfaat. Ya, daripada banyak menceritakan aib orang, yang mencari-cari kesalahan orang. Lebih baik murajaah pelajaran yang sudah dipelajari. Baik. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, walakin man syaraha bil kufr sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Akan tetapi barang siapa yang melapangkan dadanya kepada kekafiran,
maka baginya kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar. Jelas ya? Fa'alaihim ghadabun minallah. Penetapan sifat ghadab, sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Kita beriman bahwasannya Allah memiliki wajah yang disifati dengan keagungan dan kemuliaan. Kita tetapkan Allah memiliki wajah. Makna wajah maklum. Tetapi bagaimananya tidak boleh dibayangkan, tidak boleh ditanya. Selesai. Kita yakini Allah punya wajah. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jelas. Wa yabqa wajhu rabbik. Cuman kalau langsung baca terjemahannya, tidak paham Arabnya, kalau ketemunya yang terjemah takwil, tidak paham, ternyata yang ini takwil. Makanya pentingnya belajar apa? Bahasa. Kalau masuk sudah asma wa sifat, untuk mengetahui ini takwil atau tidak bisa pakai terjemahan. Dari mana kita tahu orang itu mentakwil sifat Allah kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya? Ya, makanya asatiza ataupun juga kami pribadi senantiasa memotivasi semampunya. Ya bukan apa-apa. Al-Quran berbahasa Arab, Sunnah berbahasa Arab. Bahkan para ulama kitab-kitab mereka berbahasa Arab. Kita akan bisa memahami dengan baik maksud dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, kalau kita memahami bahasa Arab. Ya, pakai ayat ini misalnya, yang terjemahnya ahlu takwil, kita langsung ikut saja terjemahnya. Ternyata kita jatuh dalam apa tak? Takwil atau tahrif, penyelewengan makna. Di sini jelas penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jalan ahlu sunnah mudah, selesai. Allah tetapkan Allah memiliki wajah, selesai. Ya. Yang buat susah itu siapa? Ahlul batil. Kenapa mereka tolak Allah memiliki wajah? Masa kita kan punya wajah. Berarti kalau ditetapkan punya wajah sama kayak kita dong. Siapa yang bilang demikian? Tidak. Tidak ada kelaziman, tidak ada konsekuensi kita menetapkan wajah bagi Allah. Wajah itu sifat apa? Sifat dzatiyah. Menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Allah, sesama makhluk saja sama-sama punya wajah tetapi berbeda kan? Mau enggak kita dikatakan karena kita punya wajah, monyet punya wajah, berarti wajah kita ini sama dengan wajah monyet? Kan enggak, beda. Kan enggak mau, bahkan kita marah kalau wajah kita disamakan dengan wajah monyet. Ya kan? Padahal sama-sama wajah. Ini sesama makhluk sudah berbeda. Walaupun sama-sama memiliki wajah. Wajah monyet dengan wajah manusia beda. Wajah gajah dengan wajah anjing berbeda. Sesama makhluk. Maka jelas perbedaan antara wajah makhluk dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah itu sendiri.
Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran Allah memiliki wajah. Selesai. Kok bisa-bisanya Allah menyatakan Allah memiliki wajah? Kita makhluk tidak pernah melihat Allah. Dan tidak pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan tidak ada berita yang menyatakan bahwasanya sebaliknya Allah tidak punya wajah. Kemudian kita menolak ini. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, imani saja selesai. Allah yang tahu. Kok bisa Allah menyatakan, mengabarkan kepada kita Allah punya wajah? Oh, enggak. Ya kan? Loh, emangnya kita siapa? Baik. Ini penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimatain azimatain. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki kedua tangan yang mulia, yang agung. Ahlussunnah bagaimana? Tetapkan sebagaimana berita dari Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ayatnya. Tapi bagaimana kedua tangan Allah? Tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukan demikian-demikian. Tapi makna tangan maklum tidak? Maklum. Bagaimananya? Jangan ditanya, jangan dibayangkan. Kami imani, kita beriman bahwasanya Allah memiliki tangan. Selesai. Jangan antum bayangkan melihat tangan antum. Melihat tangan yang lain. Melihat tangan-tangan makhluk. Atau kemudian membayangkan apa yang ada di benak antum. Tidak boleh. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 64. Surat Al-Maidah ayat 64. Allah taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha." Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbentang. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan rezeki bagaimana yang dia kehendaki. Penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalil-dalil yang lain. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyamini. Dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, maha suci Allah. Dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah nyatakan dalam ayat ini, Allah gulung langit dengan tangan kanannya. Selesai iman. Ya. Dan jangan ditanya kaifiyahnya. Adapun kaifiyahnya kita tidak tahu. Bentuknya, caranya kita tidak tahu. Karena tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dalil di antara dalil yang menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, masih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi anna lillahi ainain isnatain haqiqatain haqiqiyatain.
Dan kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki kedua mata yang hakiki. Sama dengan sifat-sifat sebelumnya. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Allah taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Dan buatlah bahtera kapal itu dengan pengawasan mata kami dan juga petunjuk dari kami. Selesai. Ya. Adapun bagaimana mananya jangan ditanya, jangan dibayangkan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah, tabirnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruh min khalqi. Kalau seandainya Allah singkap tabirnya, hijabnya ini, yang mana hijabnya ini adalah cahaya, kalau seandainya Allah singkap, niscaya cahaya keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar seluruh makhluk yang dilihat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya ini, tabirnya ini, cahaya yang agung itu akan membakar seluruh makhluk. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang penting diingatkan terkait dengan hadis ini, disebutkan di situ apa? La ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min falqih. Kalau letter-leknya apa terjemahnya? Cahaya keagungan wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk sampai ke apa? Akhir dari apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mengesankan apa? Pandangan Allah itu terbatas, ada ujung. Jangan dipahami demikian. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ujungnya. Tidak ada batasnya. Akan tetapi yang ada batasnya itu yang dilihat makhluknya. Jadi terbakar seluruh makhluk yang dilihat dalam pandangan Allah bukan artinya ada makhluk yang kemudian tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena pandangan Allah terbatas, tidak, batil. Makanya seluruh makhluk itu akan terbakar. Karena pandangan Allah meliputi seluruh makhluk. Bahkan pandangan Allah itu tidak ada batas ujungnya. Paham? Kemudian ini juga tadi faedahnya apa? Menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau penulis menyatakan wa ajma'a ahlus sunnah ala annal ainain isnatan. Ahlus sunnah ijma' sepakat bahwasannya mata Allah itu dua. Ya. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal, tentang dajjal. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu a'war.
Sesungguhnya Dajjal itu a'war. Apa itu a'war? Buta sebelah. Matanya buta sebelah, itu Dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah a'war, tidaklah buta sebelah. Paham sisi pendalilannya? Paham? Dajjal itu kata Nabi matanya buta sebelah. Sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidaklah a'war, tidaklah buta sebelah, menunjukkan ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala, dan kita beriman bahwasannya Allah Ta'ala, beliau sebutkan dalil dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa diidrak. Idrak itu diliputi oleh pandangan mata. Kalau yang pegang terjemahan, apa terjemahan? Apa terjemahan? Apa ya? Hah? Dicapai. Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Nah, ini juga pentingnya memahami ayat ini dengan bahasa Arabnya. Idrak itu penglihatan, idrak itu berbeda dengan ru'yah. Tapi kalau idrak itu meliputi, artinya secara keseluruhan. Makanya nanti ada pembahasan terkait dengan ayat ini. Ayat ini digunakan oleh orang-orang yang mengingkari mengingkari apa? Ru'yatullah nanti pada hari kiamat. Dilihatnya Allah pada hari kiamat pakai ayat ini. Kalau mungkin antum baca saja dari terjemahannya, mungkin antum akan bisa membenarkan keyakinan tersebut. Kenapa? Bunyinya tadi, Allah itu tidak akan dicapai oleh penglihatan mata. Jadi seolah-olah apa? Sama sekali tidak bisa dilihat. Kalau di dunia hak betul, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tetapi di akhirat, setelah ini akan beliau sebutkan, pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat bagi penduduk surga apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir, dan Allah al-latif al-khabir. Baik. Nanti anak balik lagi ayat ini. Baca dulu yang setelahnya. Kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annal mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Dan kita beriman bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah, pada hari kiamat. Di antara dalilnya beliau sebutkan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 23. Allah Ta'ala berfirman,
Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Jelas sekali penetapan ru'yatullah pada hari kiamat. Bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik. Dalilnya sangat banyak. Itu nanti pada hari kiamat. Nih kalau di dunia enggak bisa. Jadi batil kalau ada orang ngaku-ngaku karena sudah mencapai tingkat tertentu, mengamalkan wirid tertentu, zikir tertentu, kemudian dia mampu melihat Allah. Batil. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menampakkan dirinya. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Sebagaimana Allah firmankan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tampakkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Nabi Musa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni. Engkau tidak akan sanggup melihatku wahai Musa di dunia. Walakin inzur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah ke gunung itu, maka jikalau gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuh lil jabal ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu pun hancur, runtuh, tidak mampu. Wahara Musa sa'iqan, dan Nabi Musa alaihissalam itu tersungkur pingsan. Tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Jadi batil kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan ada yang seperti itu. Nah, sudah sampai tingkatan tertentu, surga tersingkap, neraka tersingkap, pacak nili. Ya, bahkan ada yang tahu si fulan dalam neraka, si fulan dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Ada yang baik. Kemudian dalil yang lain, ya, terkait dengan melihat Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang beriman akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ingat, ini yang seperti melihat bulan itu penglihatannya, bukan Allahnya seperti bulan. Ingat, jangan salah dipahami. Penyerupaan yang disebutkan oleh Nabi di sini penyerupaan penglihatannya. Melihat Allah, penglihatan melihat Allah itu seperti penglihatan melihat bulan, bukan Allah itu seperti bulan. Paham? Makanya akan lebih jelas dengan kelanjutan hadisnya, la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa kama tarawna syamsa sahwa laisa dunaha sahab. Sebagaimana kalian melihat matahari dalam keadaan cuaca cerah yang tidak ada awan. Cuaca cerah, tidak ada awan matahari. Kita berami di bumi kak, bakal berdesak-desakan dan nak nilik mati agai itu. Udah. Nah, penglihatan kita melihat Allah itu demikian. Tidak bakal berdesak-desak nanti pada hari kiamat. Jelas hadisnya? Jelas.
Kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat kan? Konsekuensinya namanya ujo nabi imani. Itu makna syahadat, itu konsekuensi syahadat. Bukan sekedar itu nabiku Nabi Muhammad. Tapi name sek berita ke nabi, name sek dajo ke nabi, dak nak nurut. Dak yakin. Artinya belum paham apa itu makna syahadat, apa itu konsekuensi dari syahadat. Baik, jelas ya. Nah, sedikit kembali kepada apa yang kami singgung tadi terkait dengan ayat Allah dalam surat Al-An'am, la tudrikuhu al-absar. Ya, sebagaimana yang antum baca terjemahan yang ada pada antum, mereka pakai ayat ini bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat walaupun nanti pada hari kiamat. Itu ayatnya tadi. Kalau terjemahannya tadi apa? Allah itu tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan mata. Perhatikan. Allah dalam ayat Al-An'am ini surat 103 ayat 103 Al-An'am ayat 103 Allah menyatakan la tudrikuhu al-absar. Al-absar pandangan mata itu tidak bisa mengidrok Allah. Kalau yang belajar bahasa Arab paham idrok, masdar dari tudriku. Mengidrok, nanti Anda jelaskan. Allah tidak menyatakan la tarahu al-absar. Tidak pakai ru'yah fiilnya. Melihat. Karena antara ru'yah dengan idrok itu beda. Kalau idrok, sebagaimana ayat Al-An'am ini, dinafikan idrok itu melihat secara keseluruhan. Penglihatan yang meliputi. Paham? Kalau idrok yang dinafikan dalam Al-An'am 103, idrok. Contoh, ana melihat kitab ini. Saya melihat kitab ini disebut ru'yah atau idrok? Disebut ru'yah, melihat. Tetapi tidak idrok. Idrok itu melihat secara keseluruhan dari seluruh sisi. Kenapa tidak disebut idrok? Karena saya tidak tahu, sisi kanannya tidak tahu, tidak saya lihat. Sisi kirinya tidak saya lihat. Apalagi sisi belakang. Tidak saya lihat. Tapi apakah saya melihat kitab ini? Saya melihat. Tetapi penglihatan saya idrok atau tidak? Tidak idrok. Tidak meliputi kitab ini. Makanya penafian dalam ayat ini bukan penafian ru'yatullah. Ingat. Ya. Yang dinafikan dalam ayat ini melihat Allah secara apa? Meliputi. Sebagaimana melihat kitab ini tadi. Saya tidak idrok ini. Tidak secara keseluruhan. Tapi saya lihat tidak ini. Kitab saya lihat. Sama dengan nanti ru'yatullah. Jadi ayat ini tidaklah menafikan ru'yatullah. Yang dinafikan melihat Allah secara meliputi. Paham? Cak kita nilik bulan. Kita nilik bulan tuh, dikit lagi. Itu ru'yah apa idrok? Ru'yah. Ya kan? Bagian sini saja, bagian samping saya tidak tahu. Kiri tidak tahu, bagian belah situ tidak tahu kan? Jadi tidak ada dalam ayat ini dalil yang menafikan ru'yatullah. Baik, mudah-mudahan dipahami. Intinya kalau masih agak bingung-bingung idrok ru'yah, keyakinannya apa? Nanti pada hari kiamat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat nanti di dalam surga bagi orang yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.